Nama saya Safira Ardia, saya mahasiswi di Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Menurut Mbak sebagai mahasiswa tuh gimana tanggapannya terkait isu hoax sama ujaran kebencian kan yang sekarang lagi trending banget, itu gimana menurut? Kalau menurut saya, orang-orang yang seperti itu tuh mempunyai emosi yang ya mungkin bisa dibilang sedikit terpendam gitu. Menurut saya ya. Jadi akhirnya mereka bersosial medianya tuh kayak nggak bijak, suka-suka mereka, ingin bicara apa, berkomentar apa. Jadi kan kita sekarang ini kan sering kita temui kan di media sosial khususnya ini kan orang tuh sering menjelek-jelekan bangsa Indonesia sendiri, dan yang menjelek-jelekan itu tuh WNI. Terus tanggapan Mbak Fira tuh gimana? Berarti ketika warga Indonesia sendiri aja bisa menjelekkan Indonesia, itu berarti sama aja warga itu tuh nggak mencintai Indonesia. Menurut saya seperti itu. Banyak banget kayak yang ikut-ikutan, gabung, ikut komentar yang nggak sepantasnya gitu loh, ikut-ikut komentar kayak yang itu. Teman saya pernah kayak nggak suka dengan apa tuh yang salah satu akun gitu kan di Instagram itu, dia ikutan berkomentar karena mereka kesel gitu, mereka benci gitu. Dan saya sebagai temannya tuh ya, kalau saya ya itu membantu, jangan kayak gitu dong, kayak gitu, karena jejak digital itu kan nggak akan punah ya, maksudnya itu akan terus ada seperti itu. Itu sih bentuk kayak saya mengingatkan teman saya, tapi ada teman saya yang ikut seperti itu gitu. Yang seharusnya dilakukan para generasi milenial sebagai bentuk dari wujud bela negara di era milenial ini. Kan mahasiswa tuh emang lagi suka nih berkomentar, ikut kayak ngasih ide-ide gitu. Ya kita menyampaikan ide yang kita punya itu dengan cara yang baik, itu menurut saya itu udah bentuk bela negara, menurut saya. Tentang wawasan kebangsaan itu menurutnya Mbak Fira tuh apa, Mbak? Kebangsaan itu ya kayak kita memberi kayak perlindungan gitu ke orang-orang. Jadi kita sama rata, kita sama-sama apa ya, kita mendapat A, mereka juga mendapat A gitu sih menurut saya, yang berkebangsaan. Masa pandemi ini Mbak bisa nggak kasih contoh gitu bagaimana bela negara di masa pandemi ini untuk mahasiswa? Kan ya kan sering banget nih kayak jurnal kayak gitu kan. Nah itu lebih kayak menghormati sih, menghargai hasil karyanya sesama mahasiswa. Jadi kita nggak kayak plagiat kayak gitu ya, karena semua serba online nih, jadi kita tuh semuanya kayak ambil data pun semua serba online gitu. Jadi kayak pinter-pinternya kita aja sih gimana caranya buat ambil data itu secara baik-baik. Baik, sebelumnya di sini kami ingin meminta pendapat singkat Ibu. Boleh diperkenalkan nama dan pekerjaan Ibu sehari-hari? Nama saya Putuwartini, pekerjaan saya jualan, dagang gitu. Menurut Ibu, cinta tanah air itu seperti apa sih? Wujud saya tuh selalu memakai produk-produk Indonesia gitu, seperti contohnya kalau apel itu kan biasanya banyakan impor, seperti dulu kalau saya kebanyakan pakai ya apel lokal gitu, seperti salak Bali gitu. Pokoknya yang lokal itu pasti dijamin kesehatannya juga, nggak pakai pengawet gitu seperti barang impor. Bukan menjelek-jelekan gitu kan, kita cinta Indonesia, seperti itulah kita memperlihatkan bahwa kita itu memang benar-benar cinta produk lokal gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa pendapat Ibu tentang korupsi di Indonesia? Korupsi itu harus dibasmi di Indonesia segera, secepatnya, biar Indonesia bersih dari korupsi, biar Indonesia jaya kembali. Selamat sore, sekarang saya sudah bersama Bapak Ali Mahmudun sebagai PNS, profesinya sebagai PNS. Selanjutnya saya mewakili kelompok
saya akan menginterview mengenai dengan topik wawasan kebangsaan. Yang pertama, Bapak, apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kira-kira apa sih wujud cinta tanah air Bapak selaku PNS? Contohnya, kira-kira contohnya seperti apa? Cinta tanah air, misalnya kita harus mencintai budaya bangsa Indonesia dibanding dengan kebudayaan bangsa asing. Kita mengutamakan produk buatan dalam negeri daripada luar negeri, dan kita mencintai bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita dalam berbahasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kemudian menurut Anda bagaimana pelaksanaan sikap bela negara Bapak selaku PNS yang ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari? Di dalam keseharian kita dalam membela negara ini adalah kita harus mencintai terhadap hukum-hukum, produk-produk hukum yang dihasilkan oleh negara kita. Artinya kita mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi itu bela negara ini adalah kita mencintai negara ini dengan sungguh-sungguh. Artinya misalnya segala intervensi dari bangsa asing yang sekiranya merugikan bangsa kita, ini harus kita tolak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya korupsi? Korupsi ini merugikan negara dan juga merugikan masyarakat, karena korupsi ini menjarah keuangan yang bukan hak kita, sehingga kita harus lawan korupsi ini dengan sungguh-sungguh. Artinya pelaku-pelaku korupsi ini harus ditindak sesuai hukum yang berlaku agar ada efek jera dari pelaku korupsi itu sendiri. Diharapkan akan mampu menangkal perilaku-perilaku korupsi itu sendiri. Pendapat Bapak mengenai hoaks yang berkembang di masyarakat melalui sosial media itu seperti apa? Hoaks ini adalah suatu berita bohong, informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah bahwa berita atau informasi yang disampaikan tersebut benar. Hal ini sangat merugikan masyarakat banyak, karena hoax ini atau berita bohong ini bisa menjadi pemicu adanya keresahan dari masyarakat, bisa menjadi pemicu pertikaian antara masyarakat, karena berita bohong ini berita yang merugikan masyarakat. Kejadian viral tentang warga negara Indonesia yang menjelek-jelekan negara Indonesia sendiri. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Warga negara Indonesia yang menjelek-jelekan negara kita seperti yang viral terjadi beberapa waktu yang lalu, ada malah ini anak-anak ini memplesetkan lagu Indonesia Raya ya di Sabah, Malaysia. Ya, ini sangat kita sesalkan, karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara yang baik,
kita harus menjunjung tinggi dan mengangkat harkat derajat dan nama baik Indonesia, sehingga kalau ada warga negara Indonesia yang menjelek-jelekan pada bangsa sendiri, ini pemerintah harus mengambil sikap tegas. Setelah melakukan rangkaian wawancara dengan 3 narasumber yang berasal dari profesi yang berbeda, yaitu mahasiswa, PNS, dan juga pedagang, kami melakukan sebuah analisis di mana kami mendapatkan hasil, yaitu yang pertama dari mahasiswa yang diwakili oleh Mbak Safira Ardia, di mana beliau ini memiliki pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Selain itu, beliau juga menyadari tentang bahaya dari penyebaran hoaks dan juga warga negara Indonesia menjelekkan negaranya sendiri. Beliau juga mengamalkan nilai wawasan kebangsaan dalam bentuk menegur rekannya yang berbuat demikian. Selain itu, beliau ini juga memiliki kesadaran terhadap kewajibannya dalam membela negara dalam bentuk keberaniannya untuk mengungkapkan pendapat serta menghargai karya-karya orang lain. Yang kedua, yaitu dari profesi pedagang yang diwakili oleh Ibu Putu Martini. Beliau ini juga memiliki pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana ia tuangkan dalam pengertiannya terkait dengan cinta tanah air dan juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana beliau ini lebih memilih untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan mencintai produk-produk tersebut dibandingkan dengan produk-produk impor. Kemudian ditinjau dari isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini, contohnya yaitu korupsi. Beliau ini sangat semangat untuk menuntaskan korupsi di Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa beliau memiliki kesadaran bela negara yang tertuang dalam sikapnya dan keinginannya yang ingin memerangi korupsi di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu dari profesi pegawai negeri sipil yang diwakili oleh Bapak Ali Mahfudon, di mana beliau ini patut kita apresiasi karena memiliki pengetahuan yang sangat luas terkait dengan wawasan kebangsaan, bela negara maupun isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini. Beliau bahkan menyebutkan mengenai definisi wawasan kebangsaan dan bela negara. Juga beliau menyebutkan contoh-contoh sikapnya sebagai pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, yaitu dengan mencintai produk Indonesia dan juga mencintai bahasa Indonesia. Nah, beliau juga menyebutkan terkait peran PNS dalam bela negara, yaitu dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menghargai dan mentaati segala produk hukum di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mencintai negara Indonesia dengan bersungguh-sungguh. Nah, menanggapi dari isu-isu kontemporer ini, beliau juga memiliki pemahaman yang sangat luas terkait dengan korupsi, hoaks, dan warga negara Indonesia menjelek-jelekan negaranya sendiri. Dan selain itu, beliau juga bersikap solutif dalam menanggapi hal tersebut, di mana tak hanya menyebutkan definisi saja, tetapi beliau juga memberikan solusi terkait hal tersebut agar dapat dicarikan penyelesaiannya di Indonesia. Sehingga dari hasil analisis tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa ketiga profesi tersebut, yaitu mahasiswa, pedagang, dan juga PNS yang diwakili oleh 3 orang narasumber, telah memiliki pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Namun, walaupun memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, mereka mengaplikasikannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan lingkungan dan profesinya masing-masing.